Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat selalu ya. Oke, hari ini Ibu akan melanjutkan materi minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang penurunan tekanan uap. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kenaikan titik didih dan penurunan titik beku yang merupakan bagian dari sifat koligatif larutan. Tentunya kenaikan titik didih sama penurunan titik beku ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kalian sehari-hari ya, apalagi yang suka masak gitu ya, atau yang suka minum es. Nah, nanti kita lihat gimana kaitannya dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Nah, hari ini yang pertama kita akan membahas tentang kenaikan titik didih terlebih dahulu atau yang disebut dengan delta TB. Nah, delta TB kenapa dinamakan dengan delta TB? Karena B-nya sendiri, T-nya itu adalah suhu, B-nya sendiri adalah ini dari kata boiling gitu ya. Dan delta TF, T-nya adalah suhu dan F-nya adalah dari kata freezing. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ke slide selanjutnya. Kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, sebelum kita masuk ke delta TB dan gimana cara menghitungnya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah suatu zat cair akan mendidih jika tekanan uapnya sama dengan tekanan atmosfer. Jadi di sini ketika kita lihat ada suatu zat cair yang mendidih, maka tekanan yang ada di atas larutannya gitu ya, ini akan sama dengan tekanan udara luar atau tekanan atmosfernya. Sehingga akan terjadi tadi proses mendidih. Yang kedua, suhu pada saat zat cair mulai mendidih disebut dengan titik didih, gitu ya, atau boiling point atau TB. Yang selanjutnya, titik didih normal adalah suhu pada saat tekanan zat cair sama dengan tekanan luar sebesar 1 atm. Ini pada saat normal itu titik didih airnya adalah 100 derajat Celcius. Namun ada beberapa keadaan yang ternyata titik didih air itu tidak selalu 100 derajat Celcius, tergantung tekanan udara luar, gitu ya. Tapi saat tekanannya 1 atm, maka titik didihnya 100 derajat Celcius. Nah, pada suhu ini molekul-molekul air berada dalam kesetimbangan cair gas atau cair gas pada diagram fasa. Nah, diagram fasa ini nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya. Oke. Nah, sebelum kita ke diagram fasa, kita lihat dulu tentang pengamatan dari video yang sudah kalian lihat. Yang pertama, ada suhu air saat mendidih. Jadi, pada saat mendidih, di dalam video tersebut, bisa kita lihat bahwa suhu saat mendidihnya adalah tidak 100 derajat ya, ini sekitar 99 derajat Celcius. Nah, pada keadaan yang kedua, saat air yang tadi mendidih ditambahkan dengan NaCl atau zat terlarut yang non-volatil, maka titik didihnya menjadi 101 derajat Celcius. Nah, dari gejala tersebut, kita dapat simpulkan bahwa dari titik didih air atau titik didih larutan yang kita sebut dengan TB0 menjadi TB0 yang disebut dengan titik didih pelarut karena air saja ya. Nah, yang satu lagi adalah TB karena dia berupa larutan menjadi titik didih larutan. Terjadi kenaikan dari TB0 ke TB yang disebut dengan delta TB. Gitu ya. Nah, tadi setelah ditambahkan zat larut non-volatil, titik didihnya naik. Nah, kenapa hal ini dapat terjadi? Kita lihat dulu ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah diagram fasa yang tadi sudah disebutkan di slide awal. Nah, di diagram fasa ini sebetulnya ada 3 fasa ya pada cair dan gas. Nah, karena kita sedang membahas tentang titik didih atau mendidih, berarti perubahan wujudnya adalah dari cair ke gas. Jadi yang kita amati adalah perubahan dari cair ke gas. Kita lihat di sini secara molekular, maka kerapatan dari zat cair itu lebih rapat dibandingkan dengan gas, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada beberapa garis. Di sini sudah diberi keterangan. Yang pertama, yang garisnya berwarna hitam adalah garis transisi kesetimbangan fasa pelarut. Kemudian yang merah adalah garis transisi kesetimbangan fasa larutan. Ya, jadi yang tadi hitam itu pelarut,
Ini pelarut, yang merah itu adalah larutan, ya. Garis transisi kesetimbangan fasa larutan. Nah, setelah itu kita lihat di sini tadi yang larutan itu kita tarik ke bawah. Ini diagram fasa itu apa di sini tekanan, di sini adalah suhu gitu ya. Kalau kita tadi tarik garis, yang larutan itu mendidih pada suhu tadi nggak 100 ya, kita ganti aja jadi 99 derajat Celcius. Sesuai dengan pengamatan yang tadi kalian amati. Wow, maaf ya, 9 yang gede banget. Nah, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Nah, TB-nya tadi adalah 101 derajat Celcius. Nah, adanya kenaikan yang disebut dengan delta TB. Gitu. Oke. Nah, kenapa hal ini dapat terjadi? Masih ingat tentang kemarin, materi kemarin tentang penurunan tekanan uap ya. Jadi, kalau kita sambungkan dengan materi yang kemarin, kita lihat di sini contohnya ada dua gelas. Yang pertama ini adalah, mohon maaf, larutan ya. Ini adalah pelarut. Satu lagi adalah larutan. Nah, artinya larutan ini kan berarti ada pelarut sama tadi ada NaCl ya. Kalau di dalam video ada NaCl. Nah, sekarang kita lihat karena tadi ada molekul-molekul Na plus dan Cl- yang ada dalam larutan gitu ya, maka akan mempengaruhi titik didihnya. Kalau kita ingat-ingat lagi tentang tekanan uap, pelarut itu lebih mudah menguap ya. Dia lebih mudah menguap dibandingkan dengan larutan. Nah, karena dia lebih mudah menguap, maka tadi tekanan dalam di atas larutannya dia lebih mudah untuk disamakan dengan tekanan udara luar, gitu ya, dengan tekanan udara luar. Sehingga proses mendidihnya pun lebih cepat. Gitu. Maka tadi TB0 gitu ya, TB0. Oh, ini kenapa ya? Bentar. TB0, maaf. Kita ulangi lagi ya. Di sini oke. Oke. Biar rapi dulu, sip. Oke. Maka tadi TB0 gitu ya. Terus kita lihat di sini ada TB juga, TB untuk larutan. Karena tadi ada zat terlarut yang non-volatil, maka dia menghalangi zat tersebut untuk menguap. Sehingga akan mempersulit larutan untuk mendidih. Maka membutuhkan, untuk mendidih, larutan tersebut membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Karena tadi lebih sukar untuk mendidih. Sehingga TB0 itu lebih kecil dibandingkan dengan TB. Jadi, kenaikan titik didihnya kita bisa lihat bahwa untuk mencari selisihnya yang berarti bilangan yang besar dikurangi yang kecil kan ya. Berarti di sini adalah suhu atau TB dikurangi dengan TB0 untuk mencari delta TB. Semakin banyak zat terlarut, jadi tadi ya ketika zat terlarutnya semakin banyak, maka titik didihnya pun, jadi larutannya akan semakin tinggi. Gitu, jadi berbanding lurus. Nah, oke, tadi deh ya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa delta TB tadi TB kurangi TB0, atau bisa kita hitung delta TB sama dengan molalitas zat terlarut dikali tetapan kenaikan titik didih molal dikali dengan I. Nah, tetapan kenaikan titik didih molal ini biasanya ini akan diketahui dalam soal. Tergantung dari pelarutnya siapa, gitu. Ya. Oke, dan jangan lupa I-nya adalah faktor Van Hoff. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ke contoh soal. Nah, kita akan melihat berapa titik didih larutan NaCl 1,5 molal. Nah, jadi di sini yang diketahui itu atau yang kalian cari nanti satuannya adalah satuan dengan molalitas. Ya, satuan untuk menghitung penurunan tekanan uap kan kemarin fraksi mol, kalau sekarang adalah molalitas. Nah, sekarang kita lihat di sini. Gimana cara menghitungnya?
tadi faktor Van Hoff NaCl, karena NaCl adalah larutan elektrolit kuat, maka I-nya sama dengan 2, atau I-nya sama dengan N. N-nya adalah 2 ya, dari Na plus dan Cl min. Kemudian kenaikan titik didih larutannya tinggal kita masukin ke rumus yang tadi, didapat bahwa di sini adalah 156 derajat Celcius. Karena tadi yang ditanyakannya titik didih, maka masih ingat ya, tadi kan sebelumnya bahwa kita ketahui bahwa delta TB itu sama dengan TB 0, maaf, TB min TB 0. Berarti kalau kita mau cari TB sama dengan TB 0 ditambah delta TB. Gitu ya. Dimana diketahui bahwa TB 0 yang digunakan adalah 100 derajat Celcius ditambah 1,56, jadi titik didihnya adalah 101,56. Seperti itu. Sekian untuk titik didih larutan. Kita nanti masuk ke titik titik beku, penurunan titik beku larutan.